Biorka kembali beraksi, data NPWP diretas. RK Suswono silaturahmi ke kediaman SBY. RUU Kementerian Negara dan Watimpres resmi disahkan jadi undang-undang. Jelang purna tugas, Wapres terima program hari tua dan pensiun. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali pagi hari ini Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian dan juga ada hiburan. Kalau misalnya kita melihat ini ada kabar yang kurang mengenakan untuk masyarakat Indonesia, di mana ini ada Biorka yang baru saja kembali berulah setelah merusak ataupun meretas beberapa data dari orang-orang penting di negara. Dan memang kalau kita lihat ini hingga 6 juta data yang diretas oleh Biorka sendiri. Salah satunya ada data dari Presiden Joko Widodo, Kaisang dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan mudah-mudahan ini kita kedepannya diharapkan tidak ada lagi Biorka yang lainnya seperti itu ya Sally dan juga pemirsa ya. Ini juga ada kabar baik terkait dengan di mana SBY dan juga RK baru saja bertemu ya. Betul. Kemarin ini juga tentunya juga dengan harapan bisa silaturahmi dengan sangat baik ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah contoh kepada seluruh partai di Indonesia untuk terus melakukan silaturahmi dengan petinggi-petinggi sebelumnya. Pemirsa, informasi terkait dengan perpolitikan Indonesia akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana pembentukan Angkatan Cyber Tentara Nasional Indonesia sebagai matra keempat tampaknya segera terrealisasi. Pemerintah dan TNI tengah menggodok rencana pembentukan matra cyber untuk melakukan pengamanan di jagat maya. Dan berikut informasinya untuk Anda. Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk membentuk matra keempat TNI yakni Angkatan Cyber. Pemerintah dan TNI kini tengah menggodok pembentukan angkatan tersebut guna melengkapi pertahanan di jagat maya. Ancaman cyber terhadap sistem pertahanan negara bukanlah hal yang baru. Beberapa waktu lalu, terdapat kasus yang sangat menggemparkan yaitu peretasan Pusat Data Nasional Sementara dan BAIS TNI. Beberapa pihak turut merespon pembentukan matra cyber ini. Salah satunya anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Dev mengatakan pembentukan angkatan tersebut memerlukan undang-undang serta tupoksi yang jelas dalam pelaksanaannya. Selain itu, pembahasan antara pemerintah, DPR, dan TNI juga harus dilakukan secara matang terkait hal ini. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian di masa transisi pemerintah. Ya, kemarin kita juga berapat dengan BSSN, kita bahas anggaran mereka. Alhamdulillah anggarannya sudah membaik. Dari yang dulunya itu di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari 1 T. Nah, tetapi memang anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, bila mana memang angkatan cyber ini akan dibuat kan harus ada landasan hukumnya, harus ada undang-undangnya. Nah, terus juga harus ada ketegasan jelasnya. Nah, terus juga tupoksinya seperti apa. Nah, ini semua yang harus benar-benar dimatangkan. Ya, dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera. Jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang carry over ke pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa keamanan cyber merupakan hal yang penting untuk masa depan. Ditemui usai rapat di DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai bahwa unsur ketahanan cyber adalah hal yang sangat krusial. Selain itu, menurutnya negara seluruh dunia dinilai akan lebih mengedepankan perang cyber dibandingkan perang secara fisik. Cyber sebagai pertahanan negara itu sudah menjadi concern seluruh dunia. Karena perang ke depan ini juga memperhatikan atau memerlukan unsur ketahanan siber. Sehingga gagasan itu juga menjadi krusial. Singapura sudah punya angkatan keempat, angkatan siber. Jadi kita ini, negara besar kita ini juga memerlukan cyber defense yang kuat. Ingat toh, pertahanan siber. Karena kalau negara-negara maju nanti perang 10 tahun, 20 tahun ke depan bukan perang fisik, perang siber. Ya,
Pembentukan Angkatan Cyber di tubuh TNI harus memiliki struktur yang fleksibel dan terintegrasi dengan 3 matra TNI yang sudah ada. Angkatan keempat ini juga dinilai perlu dukungan infrastruktur berteknologi tinggi yang harus terus diperbarui dengan perkembangan ancaman cyber global. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pembentukan Angkatan Cyber berkemungkinan akan diisi oleh mayoritas orang sipil berkemampuan teknologi informasi yang mumpuni. Jajaran yang mengisi satuan cyber tersebut dipastikan memiliki keahlian khusus. Di dalam hal ini, TNI berencana untuk membuat pusat cyber di setiap mabes masing-masing matra yang sudah ada. Panglima menyebut, TNI tengah mengevaluasi jika satuan cyber berdiri sendiri dengan berkomunikasi dengan Presiden hingga MPR. Karena dalam pembentukan matra keempat, salah satunya adalah amandemen konstitusi terkait perubahan atas penambahan matra ini. Saya cyber kan sudah ada satuan saya cyber, hanya tinggal saya optimalkan. Cyber itu memang tergantung kepada sumber daya manusia, itu yang saya prioritaskan sumber daya manusia rekrutmen. Jadi nanti saya rekrutmen dari orang sipil yang memang punya kemampuan IT. Memang rekrutmennya khusus. Yang akan kita buat Sat Cyber, masih Sat Cyber, di Mabes ada, di angkatan-angkatan ada, dan pendidikannya sudah ada di AU ya, di AU ada. Sadik Cyber sudah. Tinggal memang sumber daya manusianya aja ini yang kita harus rekrut dari anak-anak yang keluaran sekolah SMA ataupun dari universitas. Memang kalau cyber itu kan beda dengan satuan-satuan lain ya dari sini. Jadi memang mungkin akan lebih banyak orang sipilnya ASN. Karena yang kita pentingkan kan keahliannya. Dan itu rekrutmennya, pendidikannya beda. Sedang kita evaluasi satuan cyber yang ada. Kapan dia dimasukkan ke pemerintah? Saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk kemarin juga dari MPR, Ketua MPR waktu pidato untuk membuat angkatan keempat saja. Pembentukan Angkatan Cyber wajib memperhatikan aspek adaptasi kultural dan struktural di tubuh ini. Rekrutmen matra cyber perlu menargetkan talenta muda yang mempunyai pemahaman mendalami tentang dunia cyber. Anggota angkatan tersebut diharapkan bersifat inklusif dan dapat diisi kalangan militer maupun sipil. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor teknologi swasta untuk menemukan talenta yang tepat. Lebih luas, pembentukan Angkatan Cyber juga memiliki tantangan yang perlu dilalui, yakni penyesuaian regulasi terkait operasi cyber yang perlu diselenggarakan oleh TNI, termasuk ketentuan pada peraturan hukum internasional tentang cyber warfare, penggunaan kekuatan di dunia maya, dan perlindungan data. Dari Jakarta, redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meyakini pembentukan matra baru TNI yakni Angkatan Cyber akan terbentuk pada pemerintahan berikutnya. Koordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah sangatlah diperlukan guna mempersiapkan pembentukan angkatan keempat tersebut. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menilai keberadaan Angkatan Cyber di TNI dinilai sangatlah penting. Menurutnya, ancaman cyber merupakan sebuah tantangan bangsa dan ke depan serangan cyber akan menjadi ancaman global. Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Kominfo sangatlah diperlukan untuk menyiapkan pembentukan Angkatan Cyber di TNI. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku pihaknya telah diminta Presiden Jokowi untuk membentuk Angkatan Cyber. Nantinya Angkatan Cyber di TNI akan lebih banyak diisi oleh masyarakat sipil atau ASN. Untuk itu TNI bakal fokus merekrut warga yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi yang mumpuni. Oh iya, itu kan sudah jadi ancaman global dan sekarang sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu. Ya kita akan telusuri supaya bisa punya organisasi yang baik untuk bisa memfungsikan mengantisipasi perkembangan cyber. Tapi kalau dari Pak Jenderal sendiri menganggap matra cyber ini cocoknya ini sipil atau dari sebenarnya itu akan berpengaruh ke keamanan. Itu memang kemarin kan antara Kominfo dengan angkatan Kemhan ya mungkin perlu duduk bersama nanti kita bagaimana mungkin apa perlu dibagi tugasnya atau siapa yang bertanggung jawab nanti kita bisa. Kira-kira akan berlangsung di pemerintahan selanjutnya mungkin matra cyber? Udah pastilah ya. Karena hampir semua negara di dunia pun udah
membuat tim-tim yang seperti itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kebocoran data NPWP. Pejabat pemerintah bahkan nama Menteri Kominfo Budi Ari juga termasuk di dalamnya. Dan anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendesak penguatan pengamanan data agar insiden serupa tidak terulang kembali. Kebocoran data NPWP yang menyangkut pejabat pemerintah kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut bahwa insiden ini menunjukkan kelengahan dalam pengamanan data yang menurutnya berulang kali terjadi. Dev menegaskan pentingnya seluruh pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memiliki SOP yang jelas, dan menurut Dev SOP tersebut harus diterapkan tidak hanya di tingkat kementerian dan lembaga, tetapi hingga ke pemerintahan desa. Selain itu, Dev juga menekankan perlunya pengamanan berlapis serta pemeriksaan berkala untuk mencegah kebocoran data. Menurut Dev, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua instansi pemerintahan. Informasi yang kami terima mengenai bocornya data-data dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ini menunjukkan bahwa masih banyak kelengahan dari para pengampu data ataupun juga sistem pengamanan kita yang berulang kali hal ini terulang. Nah, ini kami terus meminta baik dari Kominfo, BSSN untuk memiliki SOP yang jelas untuk bisa diterapkan di semua kementerian lembaga dan direktorat jenderal, bahkan sampai dengan tingkat pedesaan pemerintahan, untuk memiliki SOP yang tegas, pengamanan yang berlapis, dan juga pemeriksaan secara berkala. Karena ini semua sudah diatur di dalam Undang-Undang PDP dan sudah menjadi kewajiban dari seluruh instansi pemerintah dan juga tanggung jawab dari semua elemen bangsa untuk memastikan kita memiliki kedaulatan full akan data-datanya. Dari Jakarta, Norma Semesta, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Biorka peretas yang sempat menggegerkan Indonesia kembali beraksi. Kali ini 6 juta data NPWP diduga bocor bahkan dijual. Dan untuk membahasnya berikut wawancara presenter sekaligus produser Simpo TV Andi Rezaldi bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Izin Bang Agung mau menanyakan ini terkait dengan isu terkini Bang Agung terkait dengan Biorka. Ini kembali menyerang lagi nih data kita. Dan kali ini yang diserang adalah NPWP dan juga NIK. Kabarnya ada 6 juta data yang berhasil diretas seperti itu ya. Ini masih sifatnya masih dugaan Bang Agung. Kalau Bang Agung sendiri tanggapannya seperti apa Bang? Iya, pertama memang secara institusional ya, karena kita bicara soal negara, otomatis ini masukan penting bagi perkuat perlindungan data pribadi ya, warga negara, apakah itu NIK, NPWP, supaya tidak bocor terus. Karena ini kan bukan kali pertama Biorka melakukan serangan siber semacam ini. Jadi saya kira harus ada upaya yang lebih akseleratif agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, bisa juga ya karena Biorka ini orang yang sangat jenius mungkin ya, saya nggak tahu latar belakangnya karena sampai sekarang masih terus dilacak gitu, dilibatkan untuk bekerja sama saja. Ya kalau memang pemerintah belum ada sumber daya untuk mengatasi semacam problem keamanan data ini, ya bagaimana kemudian melakukan upaya-upaya yang sifatnya diplomatif supaya ya sistem keamanan kita semakin lebih baik, atau ya melibatkan pihak luar ya. Kalau memang dengan Biorka tidak mau gitu, tapi ya libatkanlah ahli ataupun pakar ataupun orang luar ya yang memang punya kapasitas untuk melakukan pelindungan data semacam ini supaya ada rasa aman lah bagi masyarakat, bagi warga negara Indonesia, karena itu kan sensitif sifatnya. Betul. Bayangkan NIK, NPWP, alamat, nomor telepon itu kan private banget ya. Nah, kalau pemerintah belum bisa menjamin soal itu, maka ya publik akan bertanya-tanya dan ini bisa masuk arahan-arahan lain ya, kalau memang ada yang tidak puas seperti itu. Baik, Bang, ini kan kita udah beberapa kali nih kena peretasan seperti ini. Yang pertama Biorka, kemudian yang kemarin
soal PDNS yang di Surabaya, kemudian ini baru lagi Bjorka muncul kembali. Nah, kalau terakhir follow up dari DPR kan nantinya akan diperkuat bagian sistem pengamanan di rapat bersama dengan pemerintah seperti itu. Namun yang perlu menjadi catatan kira-kira apa nih Bang soal terutama pemerintah ya yang diwakilkan oleh Menkominfo dalam hal pengamanan seperti ini Bang. Iya, saya kira ini evaluasi besar kepada Menkominfo juga ya, Menteri Komunikasi dan Informasi terkait kinerjanya selama beberapa waktu menggantikan Bapak Joni Plate ya. Jadi Pak Budi Ari harus kemudian merefleksikan ini ke dalam tanda petik penggantinya nanti ketika memang di masa Prabowo Gibran beliau tidak lagi ditunjuk sebagai Menkominfo seperti itu. Artinya perlu ada penguatan fungsi-fungsi Menkominfo terkait perlindungan dan keamanan data masyarakat supaya tidak ada lagi kebocoran data ataupun serangan-serangan siber semacam ini karena ke depan hal semacam ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Dunia kita beralih ke dunia yang sifatnya digital gitu, bukan lagi hanya sebatas yang off air. Otomatis ya kekuatan keamanan digital kita menjadi sama pentingnya dengan kekuatan keamanan pertahanan keamanan secara umum ya. Ya, Kalau memang arahan hari ini ya ada pasukan, ada SDM tentaranya, SDM polisinya, kita juga perlu SDM tentara siber, ya oke. pasukan siber gitu. Jadi itu sama pentingnya dan ini perlu juga koordinasi dengan Kementerian Pertahanan juga saya kira. Ada relasinya itu supaya apa nggak segampang itu ya para hacker membobol data dan kedaulatan digital kita. Betul. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih lebih ke arah sana Mas, mengevaluasi kinerja kemudian coba buat peta jalan supaya supaya keamanan digital kita semakin kuat, semakin kokoh dan idealnya memang ditunjuk orang-orang ahli pakar yang benar-benar solid ya kompetensinya apa bisa dari dalam negeri bisa dari luar negeri karena ini nggak main-main loh gitu ya Betul. data itu ya istilahnya informasi emas ya tambang tambang yang memang kita tambang dari tanah itu ya jadi ini tambang data ini tambang emas berikutnya untuk masa depan sehingga harus dijaga betul kalau tidak Baik. bisa rugi berulang-ulang kali seperti itu. Ya, Bang Agung, ini kan tadi Bang Agung sempat bilang artinya ini kita membutuhkan angkatan cyber yang akhir-akhir ini memang sedang menjadi pembahasan seperti itu. Walaupun memang ini masih sebatas rencana, namun kelihatannya ini adalah hal yang pasti akan terbentuk seperti itu Bang Agung. Terus kemudian sebenarnya dengan adanya seperti ini, apakah ini meningkatkan urgensi terbentuknya angkatan cyber? Dan memang apakah memang kita diperlukan angkatan cyber ini Bang Agung? Melihat memang bukan hanya melakukan pengamanan ya Bang Agung, tapi ini kan sekarang ini dunia tidak hanya melakukan serangan secara fisik, tapi serangannya udah serangan cyber seperti itu. Betul, ya jadi saya mengungkapkannya sebuah keniscayaan ya, artinya kewajiban bagi pemerintah memiliki angkatan cyber. Angkatan cyber ini ya isinya bukan hanya dalam tanda petik tentara polisi yang memang kita lihat dalam dunia sekarang, tapi orang-orang yang ahli IT, pakar-pakar telematika, Ya. ataupun yang memang punya kompetensi kuat di bidang pemrograman ya, di bidang teknologi seperti itu. Jadi inilah isinya supaya apa? Supaya ya hacker tadi tidak dengan mudah mengobrak-abrik ya data privasi masyarakat kita, data pemerintah yang sensitif, informasi-informasi yang harusnya itu sifatnya apa ya? Ya rahasia tingkat tinggi ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga legitimasi, kredibilitas, ya reputasi pemerintah di mata rakyatnya, di mata dunia luar terjaga. Kalau seperti ini kan kita kayak harga diri ya Mas ya Betul. diobrak-abrik dan bahkan NIK NPWP yang saya baca itu Presiden Jokowi, Mas Gibran, berapa menteri. Waduh, repot ini seperti itu. Siap, Bang Agung. Ini kan sebenarnya kalau Bang Agung bisa menilai Ya. nih Bang Agung, langkah Bjorka ini sebagai hacker gitu kan. Pertama dilakukan di masa menjelang pilkada, kemudian di tengah-tengah transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Gibran, kemudian juga di tengah dari isu pembentukan angkatan cyber. Kalau Bang Agung menilai ini sebenarnya maksud Bjorka apa melakukan hal peretasan seperti ini?
Iya, bisa dua hal saya lihat ya. Ini meninggalkan nokta hitam di pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga bisa masukan penting bagi Presiden terpilih Prabowo untuk ya mengakselerasi soal-soal tadi penguatan keamanan data-data warga ya, kemudian privasi kita lebih dijaga. Terus yang paling penting sebenarnya ya tadi kalau memang segera perlu diarahkan angkatan cyber itu dibentuk ya untuk menjamin dan memastikan tidak terulang lagi kejadian semacam ini. Karena ini presiden negatif, apalagi bukan satu dua kali ya. Ini kali keberapa? Keenam katanya dan seterusnya seperti itu. Dan saya kira ini bahaya kalau dibiarkan dan dianggap biasa-biasa saja oleh kita gitu. Karena ini mencakup data-data informasi yang sangat sensitif seperti itu. Baik. Ini baru saja dari TNI ini mengadakan sebuah matra ya, matra baru yaitu matra keempat terkait dengan adanya penanganan cyber untuk salah satu peretasan, tapi juga ini juga baru-baru saja ada yang menggegerkan masyarakat Indonesia terkait dengan adanya Bjorka yang baru saja kembali berulah di Indonesia untuk meretas berbagai data-data penting. Terkhusus ini juga ada Presiden Joko Widodo beserta anak-anaknya Kaisang dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan data yang diretas ini Vesi dan pemirsa ini sebanyak 6 juta NPWP yang dilakukan oleh Bjorka dan katanya ini dijual dengan harga 150 juta. Dan kita berharap memang bahwasanya angkatan cyber ini akan direalisasikan di pemerintahan ke depan ya Vesi. Karena memang dunia maya ini memang sangat ditakutkan, sangat jahat di era sekarang ya Vesi ya. Betul, dan kita doakan mudah-mudahan ke depannya peretasan seperti ini bisa terus terrealisasikan ataupun bisa terus dibantai dengan segera mungkin seperti itu agar tidak ada lagi data-data penting dari petinggi-petinggi negara. Bahkan ini juga ada Sri Mulyani, Erlangga Hartarto, hingga Zulkifli Hasan pun ikut terlibat diretas data-data pribadinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dan juga segera pemerintah untuk memberikan solusi ke depannya bagaimana nantinya untuk meretas adanya peretasan seperti ini. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita beralih ke berita selanjutnya, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto batal menghadiri rapat pimpinan nasional PKS di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS Jakarta Selatan pada Kamis 19 September 2024. Dan juru bicara PKS Ahmad Mabruri juga menjelaskan ketidakhadiran Prabowo dikarenakan melaksanakan tugas kenegaraan sebagai Menhan ke Filipina. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyampaikan pihaknya memaklumi ketidakhadiran Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dalam kegiatan Rapimnas PKS lantaran Prabowo harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang menteri. Meski telah mempersiapkan penyambutan Prabowo dengan sedemikian rupa, namun PKS tak masalah dengan hal tersebut karena menurutnya Rapimnas harus tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu, usai menyelenggarakan Rapimnas, PKS selanjutnya akan menggelar rapat kerja nasional pada 20 hingga 22 September 2024, acara tersebut akan diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam rakernas tersebut, PKS juga akan mengagendakan pembahasan mengenai strategi penyongsongan dalam Pilkada 2024, begitupun perihal desain organisasi ke depannya. Pagi, kita dapat kabar Pak Prabowo tidak bisa hadir karena ada tugas kenegaraan kunjungan ke Filipina, Walaupun sudah kita siapkan, maka Rapimnas tetap berjalan karena memang sudah kita agendakan sejak lama. Rakernas PKS nanti akan dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya, dibuka pada hari Jumat besok pra-Rakernas, kemudian Sabtu sampai hari Ahad dihadiri oleh seluruh ketua DPW yang tadi ikut di Rapimnas dan akan membahas berbagai macam agenda, terutama bagaimana PKS menyongsong pilkada serentak dan desain organisasi di 2025-2029 ke depan. Kalau di Rakernas tidak dijadwalkan, dijadwalkannya di Rapimnas ini, tapi beliau tidak bisa hadir. Desain organisasinya akan dibahas di situ, PKS akan pergantian kepengurusan di tahun 2025. Jadi masih ada sisa 1 tahun. Nah, kita mendesain organisasinya seperti apa, kemudian nanti wewenang Majelis Syuro untuk menentukan siapa presidennya, dan nanti presiden akan memberikan atau mengatur kabinet di 2025-2030. Begitu, Pak. Jadi belum ada pergantian presiden dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan kedatangan pasangan Ridho pun disambut hangat oleh SBY. Pasangan Bacawagub Jakarta Ridwan Kamil Suswono berdialog bersama saat mengunjungi SBY di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Usai melakukan pertemuan dengan SBY, Emil menyampaikan kedatangannya bersama Suswono merupakan momen penting karena mendengarkan secara langsung pandangan SBY tentang Jakarta. Menurut Emil, SBY mempunyai perhatian terhadap persoalan klasik di Jakarta. Salah satunya adalah mengatasi kekumuhan dan juga memprioritaskan penghijauan Jakarta. Selain itu, Emil juga menyatakan SBY menginginkan agar pasangan Ridho membuka workshop melukis untuk anak-anak Jakarta. Diberi nasihat tentang kepemimpinan, diberi nasihat agar pemimpin selalu diberi kesabaran, amanah, mengurusi mayoritas yang paling bawah, katanya beliau yang harus diurusin, mengatasi kekumuhan, tolong diprioritaskan, menghijaukan Jakarta. Di tahun-tahun pertama juga beliau sangat apresiasi, karena beliau dulu juga punya mimpi menghijaukan kota-kota Indonesia. Kemudian juga beliau bercerita tentang passion sekarang melukis sebagai bagian dari eksistensi yang harus terus abadi sebagai manusia berkarya, dan menitipkan visi misi Jakarta dari Ridho ini agar disukseskan dalam 5 tahun. Beliau senang ketemu Pak Suswono, luar biasa karena selama 5 tahun mendampingi Pak SBY di bidang pertanian, dan beliau juga mengapresiasi pengalaman saya pribadi yang sudah pernah wali kota gubernur, kemudian mengurusi Jakartanya secara takdir. Kira-kira itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya di mana juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan Ridwan Kamil Suswono berencana akan bertemu dengan mantan Gubernur Anies Baswedan dan juga Ahok. Dan memang rencana pertemuan RK dan Suswono merupakan bagian dari agenda pasangan Ridho bertemu dengan para mantan Gubernur Jakarta. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengungkapkan Ridwan Kamil dan Suswono tengah menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta, termasuk kepada Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. PKS menyebut komunikasi mengenai rencana pertemuan itu sedang dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan waktu agar pertemuan keduanya dapat terwujud. Juru bicara PKS ini berharap pertemuan antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan Anies dapat segera terlaksana agar proses diskusi mengenai penataan Jakarta ke depan bisa dilakukan. Terlebih menurut Khalid, tak masalah jika program gubernur sebelumnya yang dirasa baik dapat diteruskan oleh pasangan gubernur dan juga wakil gubernur selanjutnya. Pasangan Ridho itu membangun komunikasi dengan semua mantan gubernur dan semua mantan wakil gubernur. Begitu juga dengan Mas Anies Baswedan. Komunikasi sedang dilakukan, kita sedang mencocokkan waktu untuk bertemu dengan Mas Anies. Ya, semoga dalam waktu tidak lama pasangan Ridho bisa bersilaturahim, meminta masukan, pandangan, dan tentu seperti disampaikan oleh pasangan Ridho, program-program yang bagus dari Mas Anies akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Ya, seperti Jaklingko misalnya, itu juga menjadi salah satu program unggulan Mas Anies yang insya Allah akan kita teruskan dan kita tingkatkan. Sama, semua mantan gubernur dan semua mantan wakil gubernur akan pasangan Ridho kunjungi. Sebelumnya Ridwan Kamil sempat mengungkapkan keinginannya bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Namun, RK mengatakan pertemuan itu bukan untuk meminta dukungan, melainkan juga mengajak untuk diskusi dan bertukar pikiran mengenai Jakarta ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pasangan Cagup dan juga Cawagup Ridwan Kamil Suswono atau yang kita kenal sebagai Ridho, seperti itu saya dan juga pemirsa ya, ini selalu melakukan sosialisasi ataupun selalu melakukan kunjungan ke berbagai tokoh-tokoh yang berperan penting di Jakarta. Kalau kita melihat terkait dengan adanya kunjungannya RK bersama SBY seperti itu ya, tentunya juga untuk memberikan sebuah pengarahan yang sangat luar biasa, di mana SBY pun juga percaya akan kepada Ridwan Kamil ya untuk memimpin Jakarta selanjutnya. Dan kalau kita lihat juga Fesi dan pemirsa ini katanya juga Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan bertemu dengan Anies dan juga Ahok. Dan memang kalau kata Ridwan Kamil sendiri ini bukan cuma meminta dukungan, tapi memang untuk belanja masalah bagaimana nantinya Jakarta dibangun lebih baik lagi. Apalagi kalau kita tahu Fesi dan pemirsa, masalah di Jakarta yang utama adalah kemacetan dan juga kebanjiran. Dan kita berharap bahwasanya memang nantinya RK dan Suswono jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta mendatang bisa merealisasikan semua program-program yang memang sebelumnya belum terrealisasi oleh pemimpin ataupun tokoh-tokoh terdahulu. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan pertemuannya dengan SBY, ini juga ada salah satu yang sangat unik, di mana pertemuan antara SBY dan juga Ridwan Kamil Suswono ini mengatakan nanti kalau misalnya jika RK ini terpilih menjadi Gubernur Jakarta, harus mengadakan adanya lomba melukis seperti itu ya, seperti salah satu hobinya Ridwan Kamil ya, SBY, seperti itu ya, hobi dari Ridwan Kamil dan juga dengan SBY ini sangat ada ketertarikan, ada kesamaan antara keduanya ya. Oke pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita beralih ke berita selanjutnya, di mana rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Dan perubahan atas undang-undang tersebut ini dilakukan untuk memudahkan Presiden terkait kabinet guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan juga lebih baik. DPR RI secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang atau RUU tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang 1 tahun 2024-2025 yang digelar di Kompleks Senayan, Jakarta pada Kamis 19 September 2024. Pengesahan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodwig F. Paulus. Seluruh fraksi DPR RI pun menyatakan persetujuannya terhadap RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi menyebut bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Kementerian Negara yang telah disepakati terdiri dari 6 angka perubahan yang secara garis besar sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan. 2. Penyisipan pasal 9A terkait penulisan, pencantuman dan atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Penghapusan penjelasan pasal 10 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU strip angka 9 Romawi garing 2011. 4. Perubahan pasal 15 dan penjelasannya terkait dengan jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. 5. Perubahan judul bab 6 menjadi hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural dan lembaga pemerintah lainnya. Perubahan ini sebagai konsekuensi atas penyesuaian terminologi lembaga non-struktural yang diatur dalam perubahan pasal 25. Dan 6. Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di pasal 2 Romawi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi undang-undang. Dan mewakili pemerintah, Menpan RB Azwar Anas menyebut peran Watimpres akan krusial sebagai sumber independen dan strategis bagi Presiden. DPR mengesahkan RUU perubahan tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan pada rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Pengesahan RUU tersebut disahkan oleh pimpinan DPR Lodwig Friedrich Paulus dengan didampingi pimpinan DPR lainnya Rahmat Gobel.
Pemerintah yang diwakili Menpan RB Azwar Anas mengatakan sangat mendukung sepenuhnya penyusunan RUU One Team Press. Dalam hal ini One Team Press berperan sebagai mitra yang solid dalam memberikan pandangan-pandangan strategis yang memperkuat koordinasi antar sektor, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Koordinasi yang baik ini akan berkontribusi pada tercapainya kebijakan yang lebih kohesif dan holistik, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara sektoral, tetapi juga bersifat integratif dan berkelanjutan. Tim Pres diharapkan dapat menjadi mitra utama dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif dan relevan terhadap Presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR resmi mengesahkan RUU Perubahan Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kemarin. Dan lantas dampak positif apa yang dapat terrealisasi, khususnya bagi pemerintah selanjutnya? Berikut wawancara kami bersama Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Kan RUU Kementerian Negara sudah disahkan gitu, dan dalam aturannya itu artinya memberikan kekuatan hak prerogatif kepada Presiden nantinya untuk mengatur bagaimana nanti komposisi kabinetnya. Kalau Bang Agung menilainya seperti apa, Bang? Ya, RUU Kementerian Negara ini yang sudah disahkan menjadi undang-undang ya, saya kira satu hal karena sedikit banyak memperkuat fungsi hak prerogatif transisi, kemudian sekarang dia ingin melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi karena ada banyak masalah yang sedang kita hadapi ya, baik tingkatannya secara domestik maupun secara global, sehingga memang dibutuhkan keleluasaan oleh Presiden terpilih Prabowo untuk memerintah seperti itu. Dan saya pikir arahan apapun yang nanti dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo, ya saya kira perlu kita dukung. Kenapa? Karena mendesain kabinet yang efektif, efisien itu memang bukan hal yang mudah. Ada beberapa matriks politik ya, matriks sosial, matriks ekonomi, matriks yang punya nafas lain agar apa? Agar tokoh-tokoh menteri yang dipilih nantinya bisa ya mengarahkan ini menjadi ya tadi ya wacananya Zaken. Saya melihatnya kabinet yang memang lebih banyak ya diisi oleh orang-orang yang punya rekam jejak ataupun reputasi tingkat tinggi, karena masalah yang dihadapi juga tidak mudah seperti itu. Apakah dari partai, apakah dari profesional, apakah dari tim sukses, saya tidak mendikomikan bahkan membuka ruang yang luas terhadap semua itu. Yang paling penting mereka punya keahlian, dan keahlian itu pas dengan posisi-posisi kementerian yang akan mereka tempati, berapapun jumlahnya. Tapi memang idealnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu banyak. Mengapa? Supaya koordinasi, komunikasi Presiden dengan menterinya efektif, komunikasi menteri dengan menteri juga demikian, termasuk dengan mitra-mitra kerja mereka ketika nanti mereka menjalankan tugas. Ya, pada akhirnya saya melihat yang paling utama akhirnya bagaimana Presiden dengan kabinet yang dia pilih nanti mampu. Kemarin mereka sempat sampaikan di masa kampanye, sekaligus ya karena ada narasi berlanjutan, melanjutkan program-program yang memang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi hari ini supaya selesai dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, seperti itu. Oke, baik Bang Agung, kalau Bang Agung sendiri menilai dari sosok Prabowo Subianto ini dengan aturan seperti ini, artinya kalau bisa menilai dari sosok Prabowo, ini kira-kira bisa gak sih Prabowo memilih menteri yang tidak hanya datang dari partai politik, tetapi juga profesional? Karena kalau kita melihat dari sosok Prabowo ini adalah tidak bisa disetir, kemudian juga tidak bisa diintervensi seperti itu. Tapi kalau Bang Agung menilainya ke depan kabinet gambarannya akan seperti apa dengan aturan yang baru nih Bang Agung? Iya, otomatis menteri-menteri yang dipilih juga sedikit banyak akan mencerminkan ya wajah Presiden terpilih Prabowo yang punya kepemimpinan yang kuat seperti itu, Mas Andi. Sehingga siapapun nanti nama-nama menteri yang beredar, kira pasti sudah melewati beragam jenjang seleksi ya. Apakah bentuknya administrasi, apakah nanti para menteri ini diwawancara. Saya berharap juga ada pelibatan unsur-unsur
lembaga-lembaga lain seperti KPK, PPATK ya, Komisi Asasi Manusia pun lembaga terkait lain seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode pertamanya. Karena buat saya itu bagus sehingga nama-nama yang memang dikirimkan oleh partai, oleh relawan, oleh profesional itu bisa diseleksi lagi. Tidak serta-merta setelah kirim CV semuanya masuk tanpa ada seleksi filter atau penguatan soal rekrutmen yang ideal dan profesional. Karena melamar kerja pun ada jenjang seleksinya dan itu bertingkat, berlapis. Siapa lagi ini milih menteri? Ya, saya kira perlulah banyak pihak yang dilibatkan, semakin banyak lembaga negara yang berpartisipasi. Harapannya ya hak prerogatif tadi berdiri sama dengan istilah saya itu kewajiban prerogatif, Mas Andi. Artinya hak tadi memang berdiri sebagaimana kita pahami dengan kewajiban prerogatif yang memang ini belum diatur ya, yang pada dasarnya bagaimana menyeimbangkan aspirasi publik yang pengen masalah-masalah ekonomi yang sekarang sedang viral mengemuka dan mereka rasakan sehari-hari bisa juga terselesaikan. Ya, kekhawatiran mereka soal di luar ekonomi juga bisa juga dituntaskan di masa nanti Presiden Prabowo dan Mas Gibran memulai perjalanan pemerintahannya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga Indonesia Maju yang kita bayangkan memang benar-benar bisa terrealisasi bukan dalam tataran yang jauh ya, tapi sehari saja. Ya, bagaimana sembako murah, lapangan kerja meluas, ya, kemudian juga ada kepastian hukum untuk orang-orang yang mau berusaha, ya, pertumbuhan ekonomi mulai meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu penting dan akan ditunggu realisasinya di 100 hari kerja dari Prabowo Gibran, ya, seperti apa dan bagaimana. Baik, Bang Agung, ini kan bertepatan juga dari disahkannya RUU Kementerian Negara, ini juga disahkan juga RUU Dewan Pertimbangan Presiden, Bang Agung. Kalau Bang Agung menilai dari kebijakan yang akan diambil dengan disahkannya aturan ini, bagaimana Bang Agung? Apakah nanti Dewan Pertimbangan Presiden ini akan diisi oleh para mantan presiden atau bagaimana? Karena kan sebelumnya ada Dewan Pertimbangan Agung seperti itu ya. Ya, saya kira ini perihal yang bagus ya, ada Watim Pres sehingga presiden dalam tanda petik tidak sendirian memikirkan ya negara maupun dibantu selain oleh para menteri, oleh orang-orang yang memang punya kepengalaman memimpin republik, apakah itu bisa ex-presiden atau ex-wakil presiden ataupun ex menteri yang berkualitas ya, ataupun pakar-pakar yang keren seperti itu. Jadi menurut saya Watimpres ini sudah bagus, apalagi lewat undang-undang Watimpres, fungsi-fungsi Watimpres dikuatkan lagi ya, karena mereka menjadi mitra strategis, mitra penting presiden ketika perlu makan baik diminta ataupun tidak untuk ya memberikan pandangan-pandangan terkait beragam masalah di berbagai bidang kehidupan ya, bukan hanya politik tapi juga ada sosial, ekonomi, hukum dan seterusnya. Jadi saya kira dengan kehadiran undang Watimpres sekaligus undang-undang Kementerian Negara ini saling menguatkan ya, bersimbiosis mutualisme dan harapannya bisa memberikan ya energi positif, konstruktif bagi presiden untuk dengan optimal menjalankan tugas-tugas, fungsi dan hal-hal yang terkait dengan itu, Mas. Baik, Bang Agung, ini kan dengan dirubahnya aturan dari Undang-Undang Kementerian Negara, kemudian ada Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, ini kan dirubah seperti menyiapkan perahu bagi pemerintahan selanjutnya. Nah, kalau tadi Bang Agung bilang ini adalah hal yang baik seperti itu, kemudian juga nanti pembangunannya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau bisa dirinci, seperti apa Bang Agung ketika nanti dalam implementasinya undang-undang ini akan berlaku di pemerintahan Prabowo Gibran khususnya? Ya, saya lihat memang fleksibilitas dengan kehadiran undang-undang Kementerian Negara ini mengemuka ya. Artinya tidak ada patokan jumlah kementerian negara yang harus dipenuhi oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Kenapa? Karena dengan demikian dia punya orientasi yang lebih jelas untuk menuntaskan beragam macam program kampanye yang sudah dia sampaikan kemarin ketika di masa kampanye. Dan ini penting agar apa? Agar sistem presidensial kita semakin kokoh ya, semakin lebih optimal memberikan peran-peran substantifnya, bukan lagi sebatas normatif ya, tapi bagaimana bisa
program-program itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kita dengan cepat. Apalagi kita tahu Presiden Jokowi memberikan ruang yang sangat besar bagi Presiden terpilih Prabowo untuk ya mulai dalam tanda petik memulai ya kinerjanya dengan kehadiran beberapa nama-nama. Ya kita tahu di Kementerian Keuangan ada Mas Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri, kemudian ada Mas Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, yang saya kira dua hal itu juga merupakan bidang-bidang yang strategis ya, keuangan karena setiap program butuh penganggaran yang baik, ya pertanian juga karena ini terkait kedaulatan dan ketahanan pangan kita, dan ada juga soal Kominfo tadi ya, ada kehadiran Mas Angga Raka seperti itu. Jadi saya melihat perlu ada penyesuaian itu dan itu dimulai dari sekarang. Kalau bahasanya bukan transit tapi sinkronisasi dari masa Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo dengan kehadiran 3 nama itu, dan saya lihat itu dalam prakteknya cukup baik ya, memastikan tidak ada hal-hal yang luput untuk dipahami oleh pemerintahan berikutnya, supaya ketika nanti berjalan bisa langsung gaspol ya, tancap gas seperti itu. Dan itu positif, saya kira bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintahan ke depan bahwa transisi pemerintahan yang ideal itu ya semacam ini ya, smooth, soft ya, sehingga tidak ada hal-hal yang bermasalah ataupun masalah yang mengemuka ketika masa sekarang ini terjadi ya, masa transisi. Karena seringkali masa transisi itu diliputi gonjang-ganjing ya, ketidakpastian, kemudian kebingungan ya, sehingga pasar masyarakat tidak bisa bersikap ketika mereka mau misalkan berusaha ataupun berinvestasi ataupun melakukan hal-hal strategis lain seperti itu. Ya pemirsa, dan juga Sally terkait dengan kedua undang-undang ini yang telah direvisi dan juga bahkan disetujui oleh seluruh anggota DPR RI dan telah disahkan, ini juga terkhusus terkait dengan Dewan Pertimbangan Presiden ya, yang mana ini juga sudah menjadikan sebuah hak prerogatif nantinya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan memang terkait RUU Kementerian Negara juga Vesti dan pemirsa ini kan juga baru saja disahkan. Betul. Dan memang nantinya Prabowo sebagai Presiden terpilih nantinya berhak untuk memilih siapa yang menjadi menteri di pemerintahan selanjutnya. Betul. Karena memang kalau kita lihat ini kan katanya kementerian akan ditambah ya untuk melengkapi bagaimana nantinya pembangunan di Indonesia. Kita berharap bahwasanya memang nanti yang terpilih menjadi menteri di pemerintahan Prabowo juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, Vesti ya. Betul, dan tentunya juga dengan adanya penambahan dari menteri ataupun kabinet ini tidak hanya untuk meramaikan saja, tapi juga untuk memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk memajukan bangsa dan juga negara hingga untuk menyatukan seluruh visi dan juga misi dengan bersama-sama. Seperti itu ya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan berita di segmen terakhir kita kali ini di mana Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menerima pemberian layanan manfaat program tabungan hari tua dan pensiun oleh PT Taspen. Wapres pun berharap PT Taspen mampu terus menjaga dan juga mengelola dana pensiun dengan baik. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menerima audiensi Komisaris Utama PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen, Suhardi Alius, beserta jajaran di kediaman resmi Wakil Presiden Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Ma'ruf menerima pemberian layanan manfaat program tabungan hari tua dan pensiun oleh PT Taspen, mengingat masa tugasnya sebagai Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024 akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Wapres pun mengungkapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi PT Taspen dalam upaya perbaikan di berbagai aspek. Seperti diketahui, manfaat program ini diberikan kepada pejabat negara setiap periode masa akhir jabatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana pameran Kedirgantaraan Bali International Airshow 2024 resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan memang BIAS 2024 diselenggarakan mulai 18 hingga 21 September 2024 dan memamerkan berbagai kemajuan penerbangan dan kedirgantaraan Indonesia. Menko Luhut menyatakan penyelenggaraan BIAS 2024 merupakan titik balik strategis bagi masa depan kedirgantaraan Indonesia. Menurutnya, produk-produk yang dipamerkan adalah produk-produk berkualitas tinggi yang menunjukkan perkembangan industri penerbangan Indonesia. Pada acara ini juga dilaksanakan penandatanganan pernyataan kehendak tentang kerjasama penyelenggaraan Indonesia International Airshow, sehingga kedepannya pelaksanaan pameran kedirgantaraan dapat dilakukan di kota-kota lain di Indonesia. Pihak yang menandatangani pernyataan kehendak tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, TNI Angkatan Udara, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Injourney, serta PT Inaro 17. Adapun Menhub menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan BIAS 2024. Menurut Menhub, penyelenggaraan pameran kedirgantaraan internasional ini penting dilakukan, bukan hanya untuk mempertunjukkan pesawat dan industri aviasi, tetapi juga diskusi tentang keberlanjutan atau lingkungan. Hal ini sejalan dengan inisiatif International Civil Aviation Organization untuk membuat bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bali International Airshow resmi dibuka di South Apron Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dan menariknya, peresmian event ini juga ditandai dengan aksi aerobatik dari tim Jupiter Aerobatik dari TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Setidaknya ada 6 pesawat jenis KT-1B Wong B terbang melakukan manuver sulit di langit yang disaksikan para pengunjung. Menggunakan pesawat buatan Korea tersebut, para pilot sukses membuat para pengunjung terpukau. Aksi aerobatik itu sendiri didukung dengan cuaca cerah dan langit bandara udara I Gusti Ngurah Rai yang tampak tak berawan. Habibie mengatakan setidaknya ada sebanyak 14 macam ditampilkan di atas langit. Masing-masing manuver memiliki tingkat dan jenis kesulitannya masing-masing. Setiap manuver yang ditampilkan memiliki tantangan yang sangat besar bagi sang pilot. Namun aksi yang berlangsung selama lebih dari 10 menit itu sukses hingga akhir. Keberhasilan Jupiter Aerobatic Team dalam menampilkan pertunjukan tak terlepas dari persiapan yang matang. Selama atraksi berlangsung, penerbangan pesawat komersial di Bandara I Gusti Ngurah Rai diundur beberapa menit. CEO PT Inaro 17 Andi Wimarsya selaku panitia penyelenggara event ini menjelaskan, gelaran Bali International Airshow tidak mengganggu aktivitas penerbangan komersial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wow, luar biasa sekali ya Sally kalau bisa kita melihat terkait dengan pertunjukan yang sangat luar biasa yang diselenggarakan di Bali International Airshow 2024 ini. Dan ini juga menjadikan sebuah momen di mana Bali ini menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya pada ajang ataupun dalam acara Bali International Airshow 2024. Dan ini juga terkhusus terkait dengan kedirgantaraan penerbangan Indonesia yang sangat luar biasa, apalagi ini di Bali ini dihiasi dengan beberapa pertunjukan dari tim aerobatik Jupiter. Luar biasa ya.
Dan kalau kita lihat memang aksi-aksi atau atraksi yang dilakukan oleh para TNI Angkatan Udara Republik Indonesia sangat luar biasa sekali ya, Festi, di mana memang penerbangan Indonesia ini memang udah menuju internasional. Karena kalau kita lihat di Bali Airshow 2024 ini sangat banyak sekali kedirgantaraan ataupun penerbangan Indonesia yang ditunjukkan kepada masyarakat di Bali ataupun masyarakat Indonesia. Bahkan Menhub dan juga Menkos Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan bahwa sangat bangga sekali dengan kedirgantaraan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus memberikan yang terbaik, bisa terus menampilkan berbagai macam atraksi yang sangat luar biasa dan juga bisa membanggakan di kancah internasional. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Ramadi. Dan saya Sely Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.